Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Ya, Ramadan Mubarak. Masya Allah. Di bulan ini mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dan semangat lagi untuk belajar dan beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar sub tema Tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak masih ingat ya, ketika tahun kemarin kita Nah, anak-anak masih ingat ya, sebelumnya kita itu berkomunikasi hanya bisa melalui Nah, anak-anak masih ingat ya, kita sebelumnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, berkat adanya perkembangan teknologi, kini kita bisa berkomunikasi meskipun tidak bertemu secara langsung, yaitu contohnya kita bisa melalui video call, telepon, dan lain sebagainya ya anak-anak. Hal ini adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke subtema 3 ya, masih di tema perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, pertama-tama bacalah teks berikut. Nah, ada sebuah teks yang berjudul Komunikasi Jarak Jauh. Nah, mari kita baca bersama-sama. Sejak dahulu, manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir. Kurir adalah orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan. Isyarat yang digunakan berupa asap atau suara cangkang kerang yang ditiup. Adapun yang menggunakan burung merpati untuk mengirimkan pesan. Setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf. Setiap huruf dilambangkan dengan sinyal listrik dan dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang terkirim disebut telegram. Selanjutnya, telepon ditemukan. Mula-mula, penelepon akan tersambung dengan operator yang akan menghubungkan dengan orang yang dituju. Bentuk telepon semakin berkembang. Jangkauan telepon juga semakin luas berkat kabel telepon dan satelit. Kita juga dapat mengirimkan gambar dan teks dengan menggunakan mesin faksimili. Mesin faksimili menggunakan kabel dan jaringan telepon. Mesin faksimili mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Dengan internet, kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Dengan adanya internet, pengiriman informasi menjadi sangat mudah. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, dapatkah kita membuatnya menjadi sebuah ringkasan? Nah, bagaimana ya membuat ringkasan dari teks tersebut?
Nah, langkah-langkah dalam membuat teks ringkasan itu yang pertama adalah anak-anak harus menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kemudian, susun menjadi teks ringkasan. Mari kita membuat teks ringkasan. Ya, pertama-tama kita harus tentukan kalimat utamanya dari setiap paragraf. Coba anak-anak lihat, ada berapa paragraf ya dari teks tersebut? Coba anak-anak ingat lagi, satu paragraf itu seperti apa ya? Ya, satu paragraf itu dicirikan dengan awalan huruf yang menjorok sedikit lebih maju ke sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari awal paragraf. Nah, biasanya satu paragraf itu ditandai dengan akan dilanjutkan lagi dengan eh, kata-kata atau tulisan yang menjorok lagi ke kanan, sehingga paragraf satu adalah dari sini sampai sini ya, betul. Ini adalah paragraf satu. Kemudian mana paragraf 2? Ya, ini adalah paragraf 2 ya, mulai dari menjorok lagi sampai bertemu kata yang menjorok lagi. Jadi paragraf 2 adalah segini ya anak-anak. Nah, ini adalah paragraf 2. Selanjutnya mana paragraf 3? Ya, itu adalah paragraf 3. Selanjutnya paragraf 4. Ya, ini adalah paragraf 4 dan ini paragraf 5, sehingga teks ini memiliki 5 paragraf. Nah, untuk membuat teks ringkasan, kita perlu menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan paragraf 1. Mana ya kalimat utamanya? Coba anak-anak ingat, apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu kalimat inti yang biasanya menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Nah, biasanya kalimat utama itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Biasanya kita temukan di awal paragraf ya. Coba kita baca dari paragraf 1. Kalimat utamanya yang mana ya? Betul, yang bagian awal ya, sampai titik ya, karena satu kalimat kita mengambil dari awal paragraf sampai titik. Ini adalah satu kalimat utama dari kata-kata sejak dahulu manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf 1. Maka kita tuliskan ke dalam ringkasan isi teks. Sejak dahulu manusia sampai titik mengirimkan kurir ya. Kemudian paragraf 2 kita ambil lagi kalimat utamanya, yaitu dari kata setelah sampai titik, sehingga ya, setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf ya. Kita tambahkan lagi ke dalam ringkasan. Kemudian untuk paragraf 3 kita cari mana kalimat utamanya? Ya, betul. Dari selanjutnya telepon ditemukan ya. Selanjutnya telepon ditemukan sampai titik kita masukkan dalam ringkasan. Selanjutnya di paragraf keempat, mana kalimat utamanya? Ya, betul ini ya. Kita juga dapat mengirimkan gambar dan teks dengan menggunakan mesin faksimili. Masukkan ke dalam ringkasan. Ya, selanjutnya di paragraf terakhir, mana ya kalimat utamanya? Ya, ini ya. Di awal sampai titik. Satu kalimat. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Kita masukkan. Ya anak-anak, mudah ya. Ini adalah ringkasan isi teks dari teks berjudul Komunikasi Jarak Jauh. Mudah kan? Anak-anak tinggal cari kalimat utamanya, kemudian masukkan dalam ringkasan. Nah, anak-anak, Adi sedang melihat gambar telepon dari zaman dahulu sampai sekarang. Wah, dulu ukurannya besar ya, sekarang ukurannya menjadi tipis-tipis seperti ini ya, dan layarnya pun layar sentuh. Nah, Adi juga melihat sekarang banyak teman-teman yang membeli tempat handphone.
Nah, tempat handphonenya itu lucu-lucu sekali, ada yang menghiasnya sendiri ya. Nah, coba anak-anak perhatikan, hiasan handphone tersebut memiliki unsur hiasan motif dekoratif, betul tidak? Anak-anak masih ingat tentang motif hiasan dekoratif? Ya, jadi case HP ini berhias motif dekoratif ya. Coba lihat hiasannya. Ternyata hiasannya adalah motif dekoratif yang memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur motif dekoratif itu apa saja? Ya, kombinasi dari garis. Coba lihat di casing ini ada garis ya, ada garis. Ada bidang nih bentuk persegi. Ada warna juga ya, ada hijau, ada merah, kuning, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak juga dapat berkreasi untuk membuat motif dekoratif anak-anak sendiri ya, untuk mengisi waktu luang. Seperti yang dilakukan oleh ibu. Ibu menghias taplak meja dengan hiasan dekoratif seperti berikut. Cantik kan anak-anak? Nah, kemudian ibu ingin menambahkan pita di sekeliling taplak meja tersebut. Pita berwarna kuning ya anak-anak. Coba perhatikan, ini adalah pita berwarna kuning. Nah, pita berwarna kuning ini juga disebut dengan kelilingnya ya. Coba perhatikan, taplak ini berbentuk persegi. Nah, pita berwarna kuning ini mengelilingi bentuk persegi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa suatu keliling itu hanya dapat ditemukan pada benda atau bangun datar yang tertutup ya, sehingga terbentuklah keliling. Coba anak-anak perhatikan, manakah bangun-bangun tersebut yang dapat ditentukan kelilingnya? Mana ya? Ya, B. Mengapa? Karena B adalah bangun datar yang tertutup, sementara yang A kenapa tidak dapat ditentukan kelilingnya? Karena ini bukan bangun datar tertutup ya, tidak tertutup sehingga tidak ada kelilingnya ya, tidak bisa ditentukan. Kemudian mana lagi ya yang bisa ditentukan kelilingnya? Betul, C ya, dapat ditentukan kelilingnya. D bisa tidak? Tidak ya. Kemudian mana lagi? Betul sekali ya anak-anak. Jadi, bangun datar yang tertutup itu dapat kita tentukan kelilingnya ya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya. Sementara yang tidak tertutup tidak akan dapat ditemukan ya kelilingnya. Mudah kan? Nah, anak-anak,